Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 SIP C Praktikan Analisis Farmasi Kuantitatif Universitas Sriwijaya akan menjelaskan sedikit tentang titrasi bromometri dan bromatometri. Bromometri adalah penentuan kadar suatu senyawa berdasarkan reaksi redoks, di mana proses titrasi, yaitu reaksi antara reduktor dan bromin, berjalan lambat, sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambahkan bromin berlebihan. Sedangkan bromatometri adalah salah satu metode oksidometri dengan dasar reaksi oksidasi dari ion bromat dilakukan dengan titrasi secara langsung karena proses titrasi berjalan cepat. Baiklah, kelebihan dari titrasi bromometri adalah untuk menetapkan senyawa organik aromatis dengan membentuk tribrom substitusi. Dan yang kedua, menetapkan senyawa arsen dan stibium dalam bentuk trivalen walaupun tercampur dengan stannum valensi 4. Kemudian, kelemahan dari titrasi bromometri dan juga bromatometri adalah titrasi yang dibutuhkan dalam lingkungan yang asam. Kecepatan reaksinya tidak cukup tinggi. Titrasi dilakukan dalam lingkungan panas dan terakhir dibutuhkan ketelitian dalam mentitrasinya. Prinsip dari titrasi bromatometri. Titrasi ini berdasarkan reaksi substitusi elektrofilik antara senyawa aromatis yang mengandung substituen gugus pengaktifasi dan pengarah orto atau parah berupa gugus amin dan hidroksi dengan pentiter atau reaksi adisi antara senyawa tak jenuh dengan bromin. Bila reaksi cepat atau spontan, titrasi ini dapat dilakukan secara langsung, yaitu dengan bromometri. Sedangkan bila reaksi lambat, maka dilakukan titrasi secara tidak langsung, yaitu bromatometri, di mana zat dibiarkan bereaksi sempurna dengan bromin yang diberi berlebih dengan waktu 15-30 menit. Kelebihan bromin tersebut direaksikan dengan kalium iodida dan iodium yang dibebaskan dititrasi dengan natrium tiosulfat memakai indikator amilum. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada timbangan analitik, gelas ukur, labu ukur, spatel, penangas air, kertas saring, bioret, statis, pipet volume, pipet tetes, Erlenmeyer. Dan bahan yang digunakan ada natrium tiosulfat, ada natrium karbonat, kalium bromat, NaOH, etanol, kalium iodat, HCl, kalium iodida, KBr, aquades sebagai pelarutnya, amilum sebagai indikatornya, fenol sebagai sampelnya. Prosedur kerja titrasi bromometri. Pertama-tama dimasukkan kalium dikromat ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan larutan baku, tunggu hingga 10 menit. Setelah itu baru dilakukan proses titrasi hingga warna larut tersebut menjadi hijau kekuningan. Kemudian keran titrasi itu dimatikan dan ditambahkan indikator kanji ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu di larutan pada Erlenmeyer tersebut menjadi warna biru. Kemudian lanjutkan proses titrasi hingga warna biru tersebut memudar. Warna biru memudar ini menandakan titik akhir dari titrasi. Indikator amilum digunakan pada titrasi ini melibatkan iodin. Amilum dengan iodin membentuk senyawa kompleks amilum iodin yang berwarna biru tua. Pembentukan warna ini sangat sensitif dan terjadi walaupun I2 yang ditambahkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Titrasi dilanjutkan hingga warna biru tua itu memudar dan dapat ditentukan titik akhir titrasinya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.